back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Oh, say less. Oke, kayaknya udah lama banget ya kita nggak pernah tayang lagi Outframe, dan ini kita ada di Outframe yang mungkin bisa dibilang poin berapa nih? 3.0. 3.0 tapi yang udah lama banget nggak ngundang bintang tamu, dan hari ini kebetulan banget gue berkesempatan dan merasa terhormat kalau misalnya bintang tamu kita di episode kali ini. Perdana lagi ya jatuhnya, udah 7 bulan Outframe nggak tayang ya. Ini bintang tamu yang bisa dikatakan, gue bingung sih. Entertainer iya, ya kan. Businessman iya. Pokoknya banyak yang dilakuin. Entertainernya aja dia adalah seorang penyanyi, komika, aktor. Gue bingung nyebutnya apa nih. Tepuk tangan dulu buat Panji Pragiwaksono. Jujur, gue agak nervous sih. Agak nervous. Kenapa harus nervous dong? Karena nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa kayak wah seorang Panji main ke rumah gue yang kecil ini gitu. Waduh. Rumah lu gak ada kecil-kecilnya bro. Kecil mah rumah gue kecil. Ini mah gak kecil kali. Kecil lah. Ini kan? Iya. Ini semua dari sini sampai depan kan? Ya gak kecil lah. Iya maksudnya. Kalau lu ngobrol sama Ardi Bakri baru kecil rumah lu gitu, karena dia kan rumahnya gede. Ini mah bersyukur punya rumah seperti ini. Di sini pula gila. Lu orang kayak apa sih? Kayak gini aja. Dari mana kayaknya gitu. Bagus rumahnya gede. Enggak, maksudnya kecil tuh yang ini doang, bagian ini kan studio. Ya. Di studio yang kecil gua gitu, bukan rumahnya. Tapi gimana ya, gua mau dibilang studio juga kayak rumah soalnya. Ya. Karena lebih banyak fungsi rumah dibandingin studio gitu. Kalau di sini dipakai main remi. Ya, rumah banget memang. Iya. Asal ada meja karambol jadi ini rumah nih bener. Di pojok situ tuh. Ternyata bener. Karambol ada. Nah, PS ada. Oh bener rumah nih. Jadi emang dulu biasanya kalau ngumpul sama anak-anak setelah selesai syuting, biasa wajib nemenin gue main PS. FIFA. Gitu, karena kalau NBA 2K udah pasti kalah semua kan sama gue. Dan gak minat kayaknya. Gak minat kali kalau basket ya. Kalau bola mah lebih tertarik gitu. Bola karena kayaknya semua orang suka bola gitu kan. Jadi dari kecil juga udah pada main bola. Cuman gitu yang pada kalah semua. Jadi kayak Anda mau nantang, ini memberi tantangan terbuka ya? Enggak juga sih. Enggak, karena gue gak main game. Lu gak main game sama sekali? Gak main sama sekali. Hobi berarti cuman olahraga doang, basket? Iya, sama tidur. Sama tidur, betul. Gue suka nih. Betul. Hobi udah sama. Iya, basket, tidur. Ya kan? Udah itu. Sama ngetawain orang. Itu hobi gue. Emang enggak? Lu semua gak suka ngetawain orang, bohong lu semua. Bohong lu semua. Pasti lu suka ngetawain orang. Itu hobi lo. Ngetawain orang tuh hobi. Iya. Iya, makanya Iya makanya sih. walaupun gue pelawak dan kerjanya juga tetap ngetawain orang. Di waktu luang gue tetap ngetawain orang. Apa aja gue ketawain. Enak tau ngetawain orang. Enak, iya. Enak, emang enak. Oke. Sedikit ngomongin masalah bisnis nih, ya kan. Kalau misalnya di Outframe biasanya kita memang ngomongin di luar dari frame nih, Mas Panji, ya kan. Ini gue tertarik banget sama bisnis yang lu buat. Comika ya nyebutnya. Ya. Untuk saat ini kami nyebutnya Comika biar orang punya awareness yang oke terhadap penulisannya. Tapi tentu ketika awareness sudah oke, akan disebut komika pada akhirnya. Sebentar, komika tuh bukannya COM. Nah iya pelakunya kan. Ya, tapi brand kita kan C kan, Comika. Dan gue pengen orang aware dulu tulisannya seperti apa, baru nanti. Karena secara internasional pun komika-komika di teman-teman gue yang di New York itu udah nyebutnya juga komika. Emang didesain supaya punya international appeal and way of saying it gitu, dibikin mudah gitu. Jadi suatu hari akan disebut komika, tapi untuk sekarang awareness-nya biar orang tahu aja cara nulisnya Comika. Karena kalau misalnya di bahasa Inggris nyebutnya pasti komika. Ya betul gitu. Kalau misalnya boleh tahu komika ini atau comika ya biar ada perbedaan gitu ya. Comika ini tuh dibentuk sejak kapan ya? Sebenarnya PT-nya itu
Tahun 2017 mungkin, apa 2018 gue lupa, secara PT. Tapi secara brand tuh baru 2019. Itu juga baru setelah gue yang megang jadi direktur. Pasca direktur sebelumnya lepas, gue ganti, gue mikir gue ini mau mimpin perusahaan ini lewat sudut pandang apa ya. Terus gue pikir gue kan cukup baik dalam melakukan personal branding. Terus gue pikir coba deh gue lewat pendekatan branding. Jadi gue bikin brand namanya Comika itu, terus jalanin perusahaannya. Jadi sebenarnya brandnya baru muncul 2019. Brandnya baru muncul 2019, Comika ini. Ya. Terus lu menggait talent-talent tuh untuk masuk ke situ. Ya. Nah, sorry, sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang yang sama atau? Tadinya cuma manajemen gua aja. Manajemen gua, tapi selain ngurusin gua, karena gue punya toko online untuk jualan merch, jadi ada dulu toko online-nya gua namanya wsydnshop.com. Sangat tidak mudah untuk diingat dan disebut. wsydnshop.com. WSYDN itu dari Wong Soyudan, nama fanbase yang mereka bikin sendiri gitu. Di mana gue jualan merch gue, tapi juga jualan karya gue secara digital di situ. Terus tadinya tuh gue punya IO untuk ngurusin tour gue sendiri. Namanya Lumintu. Lumintu dalam bahasa Indonesia artinya sustainable lah, jalan terus. Terus gue juga punya tim PH, production yang kerjanya ngurusin untuk gue juga gitu, kebutuhan sponsor, brand untuk sponsor tour. Namanya Gox Production. Gox. Terus udah nih pas gue megang, gue bilang aduh ini berantakan banget nih semuanya all over the place gitu. Yaudah kita rapiin aja, kita bikin Comika Management. Habis itu si platform digitalnya namanya comika.id. Habis itu PH-nya waktu itu dibungkus dulu, dibubarin. Terus udah gitu jalan dengan dua entitas itu, Comika Management dan comika.id. Terus jalan tumbuh sampai sekarang. Gitu. Berarti semenjak direkturnya lo ganti, jadi ibaratnya ownernya tadinya lo tetap lo dari awal. Gue, iya. Cuman bedanya lo akhirnya turun gunung untuk ngeberesin masalah ini. Betul. Berarti nggak salah gue ngundang lo sih mas. Karena gue ngerasa punya masalah yang sama. Kayak gue bikin brand PH gue sendiri, gue bikin manajemen gue sendiri, semuanya untuk ngurusin gue. Yeah. Kayak misalnya ada Fadi Potret, ya kan maksudnya gue line di fotografi basicnya. Cuma kan gue bergerak di digital juga, gue bisa jadi director, gue bisa jadi DOP untuk bikin iklan, bikin apa segala macam, tapi sendiri. Nah tim gue emang untuk ngurusin gue gitu. Nah ini lucunya adalah bahwa lu udah one step ahead, bahwa sekarang lu udah gede nih. Yeah. Nah lu kepikiran untuk bisa akhirnya ngajak untuk jadi manajemen dan Comika ini nge-branding, nge-twist lagi gitu tuh apa kepikirannya? Sebenarnya perubahan terbesarnya setelah gue pegangkan adalah bahwa tadinya itu untuk gue, sekarang untuk seluruh komika di Indonesia. Perbedaan utamanya itu. Dan gara-garanya adalah gue lagi tour, waktu itu turnya nyampe Los Angeles, terus ini tahun 2000, gue lagi berusaha untuk inget-inget nih. Gue lupa tahun berapa, tapi intinya gue lagi di LA, lagi manggung, terus gedung pertunjukannya lumayan 300 seater gitu, tapi dia gak punya backstage, gak punya ruang untuk gue latihan gitu. Jadi gue terpaksa keluar gedung dari pintu belakang. Ketika keluar gedung gue baru sadar ternyata tempat gue manggung itu tegak lurus sama tulisan Hollywood sign. Terus gue termenung, kaget, bahagia, tapi pada saat yang bersamaan gue bingung mau cerita sama siapa. Karena kalau misalkan yang lu bagi itu kebahagiaan, dengan mudah orang akan menganggap itu sebuah kesombongan kan, kayak seneng banget deh gue manggung di LA, terus apaan sih lu Ji? Iya deh gitu manggung di LA gitu. Jadi gue ada sedikit rasa kesepian saat itu karena bingung mau berbagi sama siapa. Terus gue pikir kayaknya gue lebih bahagia kalau lebih banyak komika level karirnya bisa seperti gue. Jadi setelah itu gue pikir gue kayaknya pengen bantu komika lain supaya bisa hidup dari karyanya. Mulailah misi itu. Gue pengen bangun sebuah entitas perusahaan. Intinya adalah ini ada perusahaan nih, ada komika masuk, diproses sama perusahaan ini, pas keluar-keluar makmur. Cita-cita itu kayak gitu. Semakin sering lu bersinggungan dengan perusahaan ini, semakin besar peluang lu untuk makmur dari stand up lu. Yeah. Dan prosesnya panjang, banyak salahnya. Dan tiba-tiba di tengah jalan gue sadar gak bisa gue bikin komika hidup dari karya kalau gue gak bangun industrinya. Karena gak ada industri stand up komedi. Industri komedi ada, industri stand up komedi tidak ada. Yang mana itu berarti perputaran uang di industri stand up comedy atau di kesenian stand up comedy itu kecil. Tidak cukup besar untuk menghidupi banyak lah. Yeah. Kalau misalnya ada orang bilang, gue pengen hidup dari gaming gitu. Bisa. Lu mau jadi gamer bisa. Jadi yang bikin game bisa hidup. Yeah. Jadi media game banyak banget yang ngeliput. Kanal YouTube tentang gaming banyak. Sekolah gaming ada. Untuk bikin game ataupun untuk jadi gamer ada.
manajemennya gede, punya brand ambassador sendiri, ya kan si manajemen gamer ini. Berarti duitnya saking gedenya, ketika dia mencar-mencar, semua orang kebagi, cukup untuk membuat mereka bisa hidup. Jadi gue pikir berarti harus ngebangun industri. Lalu mulailah perjalanan untuk bangun apa aja sih yang butuh ada supaya industrinya berdiri. Mulailah ada kayak Comika Media, karena gak ada yang mau ngeliput dunia komedi, bikin sendiri. Mulailah ada pecahkan sekolah stand up komedi, karena kalau gak ada pendidikannya gak lahir komedian. Dan yang udah jadi komedian gak naik kelas. Terus aja. Tapi dalam perjalanannya gue sadar gue banyak terburu-buru, sehingga kami ini baru aja keluar dari kondisi krisis sebenarnya perusahaan nih. Kapan tuh? Awal tahun habis ngelepas 17 orang. Oh ini beneran? Beneran habis ngelepas. Soalnya gue denger ini tuh dari bercandaan materi lu. Iya bener. Ini beneran. Karena? Kayak ini baru banget? Baru Maret atau April. Baru April. Oh lu selamat ya? Iya, hampir dia hampir lolos. Hampir dia lolos. Ya. Dan juga waktu keluar ada banyak anak-anak yang ngerasa ini kapalnya nggak aman nih gitu. Every man for themselves lah. Dan gue ngerti juga. Jadi mereka cabut juga. Jadi mungkin sekitar ada lagi 3, 4, 5 orang keluar setelah itu. Tapi kalau ditanya kenapa sih, intinya adalah bertumbuh terlalu cepat aja. Guanya terburu-buru. Tapi itu kan dari 2019, berarti 4 tahun tuh termasuk cepet ya? Jangankan gitu, gue masuk pandemi ber-9 orang, ada 9 orang di perusahaan. Awal pertama kali lu turun jadi direkturnya, lu ngerapin semuanya. Lu bikin sistemnya, lu bikin jalurnya biar semua komika-komika ini bisa ngerasain jalur karir mereka yang minimal punya mata yang sama lah kayak lu bisa sampai lu jadi komika ke Amerika tuh gokil loh. Maksud gue sebagai orang Indonesia gue bangga punya Panji gitu. Apalagi kalau misalnya aku milikmu. Bangga punya Panji. Lo bener dong. Maksudnya gini, masa iya Agnes karir ke internasional kita bangga, kita punya komika sampai ke internasional kita nggak bangga? Bawa nama negara nggak? Nggak tahu sih, sebenarnya belum tahu sih. Kalau gue sukses jatuhnya bawa nama negara sih. Kalau enggak, hancurin nama Indonesia. Nah, dari awal lu buat yang pas lu udah megang nih, akhirnya lu hands on gitu kan. Berapa orang karyawan lu? 9. Dari 9? Mungkin waktu pertama kali mulai 5 kali sih. Tapi di tahun pertama udah 9. Yang 2019 itu ya hitungannya, startnya ya. Terus sampai akhirnya di 2023 total berapa? 90. Kecepatan bertumbuh, itu masalah gue terlalu 90? Iya, dengan talent, termasuk dengan talent. Itu ber-90. Wow. Yeah. Talent total berapa? Saat ini 9. Angkanya bagus ya. 9 orang pertama, 90 karyawan, 9 talent, 999 loh. Iya, bubar. Ternyata jungkir balik dia 666. Jungkir balik dia. Setan. Terpleset jadi setan. Ya kalau 666 angkanya Demian. Iya, kan di tatonya ada tuh Demian 666. Kembaran saya. Iya. Gemini kan dia? Sama. Iya, Gemini bintangnya sama. Bajingan emang dia. Gua Gemini soleh gua. Aduh, oke. Berarti intinya sih bertumbuh terlalu cepat karena waktu pandemi kami profit. Di pandemi itu kami happy. Ada istilah dalam bisnis tuh. Kalau gue nggak salah, gue lupa. Tapi kurang lebih kayak gini. Istilahnya itu adalah the fallen window effect. Fallen window effect itu adalah ada situasi dalam bisnis di mana masalah yang terjadi itu menguntungkan untuk satu sektor bisnis tertentu. Contoh nih di pandemi kita nggak usah ngomongin soal vitamin dan vaksin dan segala macam. Kita ngomongin apa segala macam. Perusahaan yang kerjanya bikin bilik plastik. Tahu kalau bilik-bilik plastik, akrilik kayak gitu-gitu. Pas pandemi kan lakunya bukan main karena semuanya kan social distancing kan. Betul. Yang tadinya nggak pakai dipakein itu mereka bisnisnya naik gara-gara COVID gitu. Itu namanya fallen window effect gitu. Termasuk bisnis gua karena gua punya platform Comika.id di mana orang bisa beli stand up digital. Dan udah jalan dari 2019, jadi udah setahun jalan, tiba-tiba 2020 awal ada pandemi, nggak ada panggung stand up, orang nggak bisa nonton stand up kemudian nggak bisa manggung. Orang stres juga. Ada bertransaksi di Comika.id, jadi kami diposisikan yang cukup oke pada masa itu. Tumbuh, langsung shift ke live streaming,
Terus bisnis oke, gue pikir pandemi aja profit. Masa nggak pandemi nggak profit? Enggak. Ternyata krisis, ya udahlah kalau gitu jadinya hancur. Berarti dari 90 ini ada 17. 17 itu diantaranya ada talent juga atau karyawan dong? 17 tuh karyawan doang. Kemudian ada talent yang keluar. Tapi kalau gue sih nyebutnya sih emang udah waktunya mereka jalan. Karena kadang lu lari terlalu cepat dari yang kami bisa bantu gitu. Kebayang gak maksud gue? Sebagai seorang stand up comedian larinya udah cepat. Kami jadi lambat di mata sejumlah talent. Dan gue rasa bukan cuma dia. Dalam waktu dekat pasti akan ada talent-talent yang keluar juga. Karena karirnya tumbuh. Kan jadinya kayak gue. Karirnya tumbuh, ngerasa gue mesti bikin tim sendiri. Biar ada kendaraannya, biar bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat lagi. Dan mungkin beberapa talent-talent setelah jalan sama kami akan ada waktunya di mana mereka, gue jalan sendiri deh, gue bikin tim sendiri. Nah, satu yang lulus itu Arif Brata, gue nyebutnya lulus. Yang keluar namanya Arif Brata dan dia keluar bersama dengan orang yang kami waktu itu tempelin ke dia namanya Jadu. Jadu sama Arif Brata ngeklik banget, akhirnya jadi super cepat dan akhirnya mereka jalan sendiri. Dan dengan senang hati. Dan gue sangat yakin dalam waktu beberapa masa ke depan ada lagi talent yang gue jalan sendiri deh. Antara mereka kecewa karena kami pelan atau kami jelek gitu untuk dia. Atau mereka ngerasa kayaknya gue mau bikin sendiri deh. Dan gak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa buat lo? Justru bagus. Kalau mau bikin industri stand up comedy, udah jelas nggak mungkin cuman gua dan Emily. Nggak mungkin cuman Comika dan Majelis Lucu Indonesia itu udah nggak mungkin deh pasti. Harus lebih banyak. Harus itu. Justru malah apa yang dilakukan sama stand up comedy yang ada di Comika ini yang mereka mau cabut untuk membuat label sendiri atau ya mungkin kita ngomongin label kali kalau di musik kali ya. Bisa. Lu nggak masalah buat lu? Sangat nggak masalah, dengan senang hati. Bahkan banyak orang di stand up comedy Indonesia kan ada peribahasa, wah kacang lupa kulit. Hah? Enggak sih. Nggak ada pikiran kayak gitu. Enggak. Gue stres malah kalau yang ngelakuin cuman kami aja. Kurang banyak stand up comedian, kurang banyak pendorongnya. Kurang banyak. Gue mau cerita sesuatu yang mungkin sensitif. Karena mungkin ada yang tersinggung. Tapi gue yakin di skena itu banyak yang setuju juga. Gue kan datang dari hip hop. Ya. Gue di hip hop Indo. Gue mulai dari tahun 2008. Dan ini juga obrolan antar rapper di komunitas, di kesenian yang gue sayangin ini. Di dunia hip hop. Salah satu yang kurang memang di hip hop itu adalah justru pelaku bisnisnya. Kebanyakan senimannya. Kurang banyak tuh orang-orang kayak Macang dan Bagita. Nama-nama yang ngejalanin bisnis hip hop tuh oke. Harus lebih banyak sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat seniman-seniman ini dibantu untuk bisa hidup dari karyanya. Karena kan bisa nge-rap dan bisa hidup dari rap adalah dua hal yang berbeda. Bisa bikin kopi dan bisa bikin kafe kan beda. Sama kayak bisa stand up dan bisa hidup dari stand up beda. Jadi artinya ada dua disiplin ilmu yang mesti ada nih. Ada disiplin ilmu keseniannya sama disiplin ilmu bisnis. Nah, itulah yang dibutuhkan di stand up comedy. Gue tuh sebenarnya cuma sedih kalau ada orang udah bilang gue pengen jadi stand up comedian, tapi karena nggak bisa hidup dari stand up-nya, abis itu ditinggal cita-citanya. Itu doang yang gue sedih. Okay. Jadi gue saking pengennya stand up comedian hidup dari karya, gue tahu nggak mungkin bisa sendirian. Makanya banyak yang suka datang ke markas Comika untuk belajar kayak Kota Ketawa. Kota Ketawa ini kayak Comika tapi di Bandung. Di manajemen juga, bikin event juga. Itu datang ke markas Comika belajar gimana caranya numbuhin. Ada banyak entitas bisnis terkait stand up comedy yang mampir ke... Jangankan soal stand up comedy. Kemarin ada teman-teman dari O Collective, tulisannya AWE, O Collective. Mereka tuh pengen bikin dancer hidup dari dance. Datang ke markas Comika ngobrol soal ini. Dancer pengen hidup dari dance. Karena tapi nggak ada hubungan ya stand up comedy sama dance. Mereka pengen belajar gimana cara kami ngegedein ini. Industrinya. Oh. Mungkin bisa diadaptasi di situ. Waktu itu gue ngobrol sama Lace juga, rapper juga ingin hal yang sama. Beberapa kali gue ngobrol sama magician. Gimana caranya magician bisa hidup dari karya. Jadi gue sih dengan senang hati kalau ada banyak yang... Kalaupun misalnya ada talent keluar dari Comika karena ngerasa apa yang kami lakukan itu jelek dan salah. Dan dia jalanin dengan caranya dia sendiri. Dan dia sukses. Kan makin keren kan berarti. Ternyata memang ada banyak jalan untuk bisa sukses di stand up gitu. Dan dengan senang hati. Gue ini lagi mikirin betapa susahnya bikin comedy club di Jakarta.
Padahal kan harusnya ada comedy club di semua kota gitu. Iya. Dan kalau nggak salah organisasi ya nyebutnya atau apa ya? Komunitas stand up Indo. Komunitasnya stand up Indo itu kan tersebar di seluruh Indonesia sampai gitu Papua, kan. Aceh sampai Papua. Iya, waktu pas gue ngobrol sama Bonner juga gue baru tahu kalau misalnya dia juga ikut juga tuh di tempatnya dia sampai akhirnya dia ngaku-ngaku jadi asisten lu kan. Emang asisten gue sempat. Akhirnya. Bener. Akhirnya jadi talent. Iya betul, akhirnya jadi talent betul. Oke. Itu berarti kan memang berarti komunitasnya udah ada. Cuman lahan industrinya yang menurut lu sampai detik ini masih kurang. Masih kurang. Kalau misalnya boleh tahu kan, kalau misalnya dulu kan lu sempat jadi juri juga kan untuk stand up comedy Indonesia tuh ya. Suci ya. Itu tahun berapa tuh untuk awal? Dari awal lu emang ngebentuk Suci ini idenya dari lu sama Radit atau gimana? Gua sama Radit dipanggil sama Kompas TV, diajak untuk memulai ini memang. Jadi sebenarnya tuh semuanya diawali, tapi ini agak panjang ceritanya nggak apa-apa ya. Semuanya diawali Memori dari... card gue banyak, tenang. Gue suka, maksudnya ini insightful banget buat gue dan mungkin aja yang nonton kan udahlah cukup lah ya Panji dengan stand up komedinya ini ngomongin bisnis nih lumayan nih untuk kita tuh belajar jadinya. Gitu. Siapa tahu abis ini karyawan gue kita ada berapa orang sih? 8, abis ini 80. Terus dipecat 18. Jangan dong. Nggak, tadi kan 999, gue 888 gitu. Biar infinity gitu. Ya, untung juga. Cuman semuanya itu dimulai dari seseorang bernama Indra Yudhistira. Gue senang nyebut nama Indra Yudhistira karena siapapun yang bilang dia suka nonton stand up di Indonesia, gue haruskan untuk kenal nama dia. Dia tuh sebenarnya adalah orang yang suka stand up, untungnya dekat dengan industri dan dunia bisnis. Waktu dia masih kerja di RCTI, dialah orang yang gue tahu pertama kali naruh stand up comedy di TV yang prominent. Dia waktu itu memproduksi sebuah talk show namanya Bincang Bintang, sebuah late night dengan host Tika Panggabean. Lalu sebelum iklan dan setelah iklan ada yang stand up, orang itu namanya Iwel. Nah, gue tuh pertama kali lihat stand up comedian tuh dari acara itu, si Iwel ini. Lu belum jadi stand up comedy waktu itu? Lu masih jadi rapper? Sebelum itu malah. Sebelum rapper kayaknya gue masih nggak tahu kuliah tuh siaran di Bandung, gue nggak ingat sih. Udah lama banget. Terus Indra Yudhistiranya pindah ke Kompas TV. Lalu Indra Yudhistira kelihatannya berpikir gue di sini butuh sebuah program yang jadi proyek mercusuar lah. Karena TV mah sama aja semuanya, tapi gue butuh diperhatiin kan, butuh orang lihat ke arah gue. Dia bikin sebuah lomba stand up. TV itu memulai kalau nggak salah tahun 2011, gue lupa juga. Tapi tahun 2010 gue udah stand up. Gue masih nge-rap, terus gue bikin konser namanya Private Concert, Twitter Private Concert. Cuma tuh followers doang. Di tengah-tengahnya gue stand up. Tadinya awalnya cuma 1 joke, terus 15 menit, terus 30 menit. Terus gue taruh di YouTube tahun 2010 tuh. Waktu Indra Yudhistira bilang mau bikin acara stand up comedy, dia nyari-nyari tuh di YouTube ada siapa, ketemu YouTube gue. Dia panggil, terus dia bilang, kami mau bikin acara stand up comedy. Gue bilang, wow keren banget. Formatnya apa? Lomba stand up. Terus gue bilang, wow keren banget. Emang ada stand up comedian di Indonesia? Nggak ada, kata gue. Tolol juga lu bikin acara. Lu mau bikin lomba stand up gak ada pelakunya. Terus dia bilang, kita pengen edukasi. Berarti tahun 2011 itu komunitas-komunitas di seluruh Indonesia itu belum ada berarti? Belum ada. Sama sekali? Belum ada. Justru gara-gara Suci. Ketika Suci bikin audisi di sejumlah kota, adalah video YouTube gue yang dipertontonkan di tempat audisi berulang-ulang. Karena mereka pengen bilang kayak gini nih yang namanya stand up. Pesertanya waktu itu masih banyak pelawak tradisional, pelawak grup yang pengen coba solo dan segala macamnya. Cuma mereka masih bawa joke, istilahnya joke kodian, joke telling gitulah, bukan bener-bener materi stand up. Nah, ketika di Jakarta, salah satu pesertanya adalah Ernest Prakasa. Habis itu ada Rian Adriandi. Ini yang pertama ya, Suci pertama ya? Suci 1. Gue waktu itu nge-host. Jadi setelah gue diajak konsep sama Mas Indra Yudhistira sama Kompas TV, dia nanya siapa lagi, gue ajak Radit terlibat. Kalau nggak salah gue juga nyebut nama Soleh. Cuman akhirnya gue dan Radit yang akhirnya jadi host. Karena Radit sebenarnya udah stand up, walaupun dalam rangka promo buku. Dia suka banget sama penulis buku komedi namanya David Sedaris. David Sedaris itu bukunya lucu, tapi dia sering melakukan pembacaan bukunya. Tapi jadi kayak stand up. Jadi dia baca bukunya, dibuka halaman 25 gitu. Terus dia bacain, karena lucu, ketawa kan. Nah Radit itu dulu suka ngelakuin itu. Itu mirip salah satu cara stand up ya? Beda-beda ya tipikal stand up ya? Sebenarnya kayak nggak mirip stand up, tapi kayak stand up.
karena dia masih baca buku. Terus abis itu gue ingat beberapa di antara peserta audisi dapat namanya golden ticket. Terus Ernest yang bilang, bukannya di Comedy Cafe itu tiap hari Rabu apa tiap hari Kamis ada open mic. Kita latihan di situ yuk sebelum kita syuting. Ini Ernest nih yang ngasih ide. Ernest ngajak Rian Adriandi, salah satu peserta. Rian Adriandi emang temenan sama gue ngajak gue. Gue ngajak Radit. Terus gue lupa kalau nggak salah Rian ngajak Isman atau apa. Ngumpullah semua. Hari itu Ernest bawa handycam. Hasil rekamannya Ernest taruh di YouTube. Akun YouTube-nya namanya Stand Up Indo. Video-video itu viral. Lahirlah komunitas stand up komedi di Indonesia tanggal 13 Juli 2011. Sejak itu, Ernest dengan ongkosnya sendiri pergi dari kota ke kota ngebantu establish komunitasnya. Wow. And then the rest is history. Sekarang komunitasnya ada ratusan dari Aceh sampai Papua. Wow. Ya. Jadi semuanya dimulai dari Indra Yudhistira. Dan tadi gue sebut ada Comedy Cafe. Comedy Cafe itu dimiliki sama Ramon Papana. Jadi Ramon Papana memang beliau itu DJ, tapi juga suka stand up. Lalu bermitra bisnis bikinlah Comedy Cafe. Comedy Cafe ini seperti Semanggi, pindah-pindah sampai akhirnya di Kemang. Jadi itu ada bagian. Comedy Cafe, itu Marvel ya. Dulu pernah ada di Epicentrum bukan sih? Betul. Kayaknya gue pernah datang deh itu. Betul. Kan Udah lama itu. Cuman karena dulu nggak ada pelakunya, maksudnya belum ada stand up comedian. Itu bener-bener kayak cuman kafe lu makan, minum, Iya. tapi tiba-tiba ada mic, Betul. ada lampu sorot, Betul. terus ada orang ngomong. Betul. Itu Pada pecah zaman sih. itu, Shit, itu gua SMA. iya udah lama banget memang Comedy Cafe udah lama banget. Cuman waktu itu lebih sering Taufik Safalas zaman itu. Taufik Safalas naik atas panggung almarhum. Iya. Tapi sebenarnya almarhum belum stand up, masih joke telling juga. Habis gimana? Nggak ada pelakunya, nggak ada belajarnya. Iya. Sejak ada komunitasnya lah, kita sama-sama bagi ilmu sehingga jadi stand up comedy yang seperti yang kita kenal sekarang. Nah ilmunya, semua ilmu stand up comedy di Indonesia yang datang dari stand up Indo itu puncak ilmunya itu Raditya Dika. Karena di antara kami semua memang cuma Radit yang benar-benar belajar komedi di Adelaide waktu itu. Oh. Jadi dua orang paling sentral di kesenian stand up comedy Indonesia di komunitas stand up Indo adalah Ernest karena dia yang memulai komunitasnya dan Raditya Dika karena dia adalah guru utamanya. Sisanya kami-kami ini cecunguk saja. Gitu. Keren ya? Keren mereka. Luar biasa. Wow. Dan sekarang lu masih ngusahain industri ini masih terus berkembang terus. Iya pengennya. Salah satunya adalah gimana caranya lu membawa talent-talent lu, komika-komika yang ada di Comika, ataupun siapapun mungkin, komika Indonesia misalnya gitu. Ya. Lu punya cita-cita mereka juga bisa ngerasain apa yang lu rasain ketika lu tampil di US gitu. Ya, pengennya seperti itu. Pengen sampai situ. Wow. Ya, tapi butuh waktu. Si Comikanya masih istilah bisnisnya tuh mencoba untuk cari produk market fit baik ke masyarakat ataupun ke stand up comedian-nya. Karena kan kami kan essentially bikin layanan untuk stand up comedian. Berarti kan salah satu mitra kami ini kan si stand up comedian. Kami mau tahu produk market fit dari service kami ke mereka itu seperti apa. Makanya dikoreksi mulu, salah, nggak boleh gini, lu jelek, lu apa segala macam, kami terima untuk kami perbaiki terus. Oh, jadi semua anak-anak lu sebenarnya udah secara nggak langsung udah by casting untuk menuju ke US juga bareng sama lo? Nggak benar-benar di casting, mereka punya jalan masing-masing. Siapa tahu mereka emang pengennya rutenya bukan ke Amerika, tapi pengennya misalnya ke Eropa. Atau misalkan bilang, gue sih nggak pengen keluar negeri, tapi pengen berkuasa di sini aja. Nggak apa-apa juga. Tapi ujung-ujungnya adalah dia udah hidup dari stand up aja, bahagia. Itu balik lagi ke visi misi lo pertama. Ya, komika hidup dari karya dan sejahtera dari karya. Ya, betul. Wow. Oke. Ternyata ini perjalanan yang sangat panjang sekali ya. Makanya kita kenal nama Ernest, kita kenal nama Raditya Dika, Panji. Tapi penasaran gue, apa yang memutuskan lu untuk akhirnya lu berstand up? Karena kan dulu lu aktor juga nyanyi juga nulis, sutradara. Ini banyak lagi gue belajar nih. Kalau kenapanya sih? Dari faktor tidak sengaja atau memang lu terkonsep dan emang lu suka sama stand up? Gue itu ngelakuin sesuatu tuh murni hanya pengen. Mungkin lebih tepatnya gue bukan orang yang suka ngehalang-halang diri gue melakukan apa yang gue pengen. Pokoknya kalau gue pengen gue kerjain aja. Jadi makanya banyak. Apapun yang gue kerjain.
Salah satunya adalah memang stand up. Karena pada masa kuliah terutama, gue tuh banyak bertanya sama diri gue sendiri, gue ini kenapa kuat banget ngomong dan seneng bikin orang ketawa. Sebenarnya 3. Ini beneran renungan waktu kuliah beneran. Jadi waktu kuliah kalau nggak ada dosen, anak-anak ngumpul di warung roti bakar depan fakultas. Terus kalau nggak ada dosen tuh gue suka cerita asal muasal karena nggak ada kegiatan aja. Main kartu enggak, jadi cerita aja gitu. Ya duduk-duduk aja segitu anak-anak nantang ya bilang, NGG cerita dong asal muasal botol kecap. Terus gue bisa ngomong sejam bikin cerita. Sebentar. Asal muasal botol kecap kayak ini teman-teman lu kayak cuman asal aja gitu. Iya. Ntar besok kalau ada mata kuliah kosong asal muasal bakyak. Terus gue pada suatu hari ketika manusia-manusia tinggal di atas pohon, terus gue ngomong sejam. Anak-anak ketawa segala macam. Itu kan skill yang tidak lazim. Enggak semua orang punya dan benar gue setuju enggak lazim sih. Nah dari dulu gue tuh bingung. Gue ini harusnya jadi apa ya? Kok gue kuat ngomong lama, seneng bikin orang ketawa. Dan pada saat itu pun gue sadar bahwa Inggris gue tuh rada di atas rata-rata. Gue sadar itu. Iya. Tapi gue gak tahu gue harus jadi apa. Belum ketemu sama stand up comedy. Ketemunya sama dunia radio. Jadi gue pikir, mungkin gue harusnya jadi penyiar. Karena penyiar ngomong dulu ya kan. Jam siaran 2 jam, 4 jam gitu kan. Nggak kerasa buat lu. Iya betul. Apalagi perkatnya 5 menit ya kan. Gak gitu berasa. Tapi sampai akhirnya gue di Bandung tuh pergi ke sebuah tempat namanya Kota Kembang tuh. Pada dasarnya sih pasar. Tapi jualan DVD bajakan banyak banget. Terus waktu itu programnya tuh si kedai-kedai ini beli 10 gratis 1. Beli 10 karena murah kan 5 ribuan. Gratis 1. Terus gue nemu ada DVD Robin Williams Live in Broadway. Nah, gue suka banget Robin Williams, tapi gue taunya aktor. Gue nonton film Mrs. Doubtfire, Patch Adams, Good Morning Vietnam, Bicentennial Man, banyak lah. Tapi ini cuma dia di atas panggung, tapi tulisannya funny, hilarious, his best work ever gitu. Terus gue pikir penasaran, nama juga gratisan, gue ambil aja. Sebenarnya nggak gue tonton langsung, gue tonton yang 10 itu. Terus gue lagi nganggur di kosan, gue tonton. Disitulah gue lihat stand up comedy untuk pertama kali. Pas gue lihat, gue bilang astaga. Gue tuh harusnya jadi ini. Ini orang ngomong sejam sendiri, ketawa. Ini yang gue lakuin dari dulu sebenarnya. Tapi gue bingung gimana cara jadi stand up comedian karena gak ada pelakunya. Paling Iwel doang, tapi gimana caranya jadi kayak Iwel waktu itu gue gak ngerti. Jadi gue kubur cita-cita itu. Gak gue matiin, gue kubur aja. Gue fokus di siaran radio. Siaran radio membawa gue ke Jakarta setelah siaran di Hard Rock FM Bandung. Gue pindah ke Jakarta. Gue siaran sama Steny Agustaf. Ya, Steny. Ketika siaran sama Steny, ini sekitar tahun 2000, mungkin 2007, mungkin 2008, gue lupa persisnya, mungkin 2008. Steny buka YouTube, dia ngeliat video stand up comedy. Terus gue bilang, oh iya ya kan gue pengen jadi stand up comedy, di YouTube pasti ada. Ketemulah gue sama klip dari Chris Rock. Dari specialnya dia yang judulnya Never Scare. Terus gue bilang, oh gue harus balik lagi jadi stand up comedian. Terus mulai dalam perjalanan itu. Jadi sebenarnya itu hanya satu dari banyak hal yang gue kerjain, tapi mungkin karena emang gue tuh dilahirkan untuk jadi stand up comedian ini, di antara semua yang gue kerjakan, entah itu nge-rap, nulis, presenter TV, bahkan yang paling kenceng pertumbuhannya adalah stand up. Karena emang mungkin gue bakatnya di situ. By nature ya? Kayaknya, jadi ya udah. Nggak mungkin pekerjaan lu yang sebelum-sebelumnya aktor, penulis, apa segala macam itu mendukung lu untuk ke memperuncing si stand up ini gak sih? Karena kan mungkin kayak gue gitu, kayak gue presenter, gue MC, ya cuman kalau fotografer nggak ada hubungannya ya sama kerjaan gue gitu. Cuman untuk menunjang itu kan berarti harus banyak yang dipelajari. Nah, ketika gue ngeliat dunia stand up yang sangat luar biasa sekali ini, gue aja ngerasa kayak jadi stand up tuh susah. Gue suka men-challenge diri gue, tapi ketika gue bilang gue mau men-challenge diri gue jadi stand up, gue nggak bisa. Karena menurut gue mempersiapkan materi, ya kan, apa yang mau diomongin, kayak ribet nggak sih? Itu nggak cuman lu harus pinter, bakat juga ngaruh nggak sih? Iya, tapi gue kebanyakan ketemu orang berbakat nggak jadi apa-apa, makanya gue percaya kerja keras akan mengalahkan bakat kalau bakat nggak kerja keras. Wah, oke. Gue datang dari kuliah seni rupa soalnya. Di kampus gue banyak banget orang berbakat mengagumkan. Tapi ntar mereka nggak jadi apa-apa, antara mereka minder, atau mereka malas, atau mereka pinter, tapi pinternya dipakai untuk beralasan. Gue kemarin habis ngeliat klip di Instagram. Namanya ada atlet
NBA namanya Kenny Smith. Dia juara NBA 2 kali. Terus dia bilang champions itu do the daily extra. They don't do extra things daily. But the daily things they do extra. Jadi orang tuh jadi hebat tuh cuman karena hal-hal yang biasa mereka lakukan ekstra keras. Udah gitu doang. Nah itu modalnya gue. Gue gak selucu yang lain. Di kampus gue bukan yang terlucu. Di SMA gue bukan yang terlucu. Di New York pun gue bukan yang terlucu. Di Indonesia pun gue yakin di antara komedian lain juga gue bukan yang terlucu. Tapi gue jamin. Gue jauh lebih keras kerjanya. Jauh lebih disiplin. Yeah. I write jokes every day. Jadi kalau orang bertanya, si Panji gak lucu-lucu amat. Kok dia bisa sih sampai kayak gitu? Padahal kan gak lucu. Gue kerja lebih keras aja daripada yang lain. Jadi itu doang. Makanya itu, tapi itu yang paling susah untuk dikasih tahu ke orang justru. Yeah. Itu paling susah dikasih tahu orang. Jadi gue sih merasa bakat membantu banyak, tapi tanpa kerja keras nggak jadi apa-apa juga. Tapi gue bersyukur gue punya modal kerja keras yang oke dan ketemu sama dunia stand up. Ada banyak keuntungan, harus gue akuin lah. Gue nggak mau ambil kredit ini semua karena gue. Tapi ya gue bersyukur aja. Di antara semua gue ketemu satu yang ngeklik, terus itu yang bawa gue sampai sekarang. Wow. Kerja keras. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita punya bakat itu nggak diimbangi sama kerja keras, belum tentu juga works gitu kan ya. Nah, tapi yang ekstrim tuh kalau dia berbakat dan bekerja keras. susah Nggak tuh kekejar ngalahin. tuh. Susah tuh ngalahin ya. Nggak kekejar itu. Kalau ibarat atlet siapa ya? Ronaldo kali ya. Iya. Ribet iya. nggak sih lo ngejarnya? Iya, gue rasa iya. Kalau Lionel Messi, dua-duanya tuh, Ronaldo sama Lionel Messi pasti ada bakatnya, tapi juga kerja kerasnya ekstrim kan, walaupun Iya. Ronaldo di atas. Karena Ronaldo tuh kayak terekspos gitu, dia latihan kayak sejam sebelum orang latihan dia udah latihan duluan. Ya, Kobe Bryant, kalau Kobe di basket. Bryant, Michael Jordan, gitu. LeBron James abis juara, abis perayaan, besok nge-gym. Besok udah latihan lagi. Manusia macam apa? Yang kayak gitu. Abis juara. Tapi gue belajar dari orang-orang kayak gitu. Kemarin gue habis manggung di UGM. Ya, gue nonton. Pecah berarakan. Parah. Besoknya persis langsung open mic. Setelah gue Komodo Menoi di Istora Senayan Jakarta. Habis itu terbang balik ke New York. Sampai New York langsung open mic. It doesn't matter. Nggak ngaruh sukses itu. Cuman ya, tapi gue bersyukur karena gue ketemu orang-orang kayak Kobe Bryant, kayak LeBron James, kayak Cristiano Ronaldo. Kita belajar etos kerja tuh dari mereka. Ya. Ya. Gue tuh sebenarnya punya ketakutan. Gue tuh takut ini tuh bisa diambil kapanpun. Sama Tuhan, sama siapapun bisa diambil kapanpun. Jadi selama masih ada di depan gue dan di ranah gue mau pastiin gue optimalin gitu. Ya udah. Bener-bener lu. Ya dan gue juga belajar dari olahraga ya. Olahraga kan gitu ya. Lu bisa patah kaki terus bisa nggak balik gitu ke performa terbaik lu gitu misalnya. Jadi ya udahlah, kita total aja pas udah dikasih kesempatannya gitu. Oh, oke. Kerja keras itu pentingnya guys. Ini sangat inspiratif. Makanya hobinya tidur gue. Lah tapi bener. Iya. Karena udah kerja keras kan istirahat kan, atlet-atlet juga begitu kan. Iya betul, butuh recovery time dan segala Recovery macam. time gitu. Kadang-kadang momen tidur itu momen yang berharga banget. Ya di sini juga pada tahu semua kan kalau gue tidur nggak ada yang berani bangunin. Karena untuk gue waktu tidur, kenapa lu ketawa? Waktu tidur gue tuh priceless aja sih menurut gue gitu. Karena ketika kita udah dapetin energi yang fresh, kita bisa menjalin hari-hari kita tuh dengan lebih produktif aja sih gitu. Gue dikasih tau sama dokter tidur gue, tidak ada. Emang ada dokter tidur? Ada. Hah? Ada. Gue sebut namanya karena gue ditolong, Andreas Prasaja. Coba tolong jelaskan, sepertinya saya butuh. Iya. Ini beneran dokter tidur? Yang nyembuhin tidur gue dia, Andreas Prasaja. Apa tuh yang dilakukan? Jadi istri gue mengeluhkan tidur gue. Kadang-kadang gue kalau tidur tuh napasnya berhenti. Jadi ngorokan gini, orang ngorokan gini. Terus gue ini Kayak kecekek. gitu. Istri gue parno.
Takut gue Itu bahaya gak sih? bahaya sekali. Bahaya kan? Itu yang namanya sleep apnea. Itu bahaya karena bisa beneran meninggal kalau nggak ngelanjut lagi nafasnya. Beneran bisa. Karena kan lu ada di alam bawah sadar kan? Iya, kalau nggak ada orang di kanan kiri lu untuk Bangunin. ngegoyangin lu, beneran bisa mati. Dan tidak sedikit orang yang meninggal karena itu. Tapi kalaupun enggak, jelek ke jantung. Karena ketika nafas lu tercekat, jantung lu Iya. kerja ekstra keras. Dan jantungnya tiba-tiba kerja ekstra keras ini secara akumulasi membuat penyakit di jantung. Pengendapan, ngumpul kan dia mompa kan. Ya. Lagi mompa, lah kok nggak jalan ke Iya. seluruh tubuh Ya. gitu. Terus gue sebenarnya udah pernah ketemu sama beliau waktu gue masih siaran di Orok FM, pernah jadi bintang tamu. Tapi akhirnya abis itu gue lupa, akhirnya gue dapat nomornya lagi dari mana. Terus gue samperin beliau, prakteknya di, gue sebut aja tempatnya ya, Nggak apa-apa. Mitra Keluarga Kemayoran. Terus gue kasih tahu keluhan gue, terus udah gitu dia bilang kalau gitu 1 malam di sleep lab ya. Terus gue bilang apaan tuh sleep lab? Ya laboratorium tapi laboratorium tidur. Jadi gue disuruh nginap di situ, terus gue tidur, terus semua badan gue itu ada kayak ditempelin kabel-kabel gitu semuanya. Ada yang untuk ngerekam aktivitas otak, ada yang untuk ngerekam aktivitas otot. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu-gitu, terus gue disuruh tidur, dikasih obat tidur supaya beneran tidur. Terus tidur, direkam. Ada kamera banyak banget tuh ngerekam aktivitas gue. Tidur, selesai, hasil laporannya dibaca, seminggu kemudian dilaporkan hasilnya. Terus dia bilang, kamu berhenti nafas 26 kali dalam sejam secara rata-rata. Kaget gue. 26 kali. Bahaya dong. Bahaya. Kata dia, gila. enggak, itu belum bahaya. Hah? Belum? Yang bahaya itu 30 kali. Gue bilang, lah cuma beda 4 kan. Nah, terus dia bilang ada, tapi punya lu itu, jadi ada 3 cara untuk menyembuhkan sleep apnea. Ada, gue lupa istilahnya. Ini gue nanti nanya aja sama ahlinya ya. Tapi kalau nggak salah 1 operasi, karena kan intinya adalah Di rongga sini. tertutup. Makanya orang kurus tetap ngorok gitu, atau tetap punya bahaya jantung karena intinya sih ininya yang kecil, sehingga mesti dibuka. Ada juga yang kalau nggak salah ngangkat amandel kalau nggak salah yang kedua. Terus yang ketiga adalah nurunin berat badan berapa persen gue lupa. Terus dia bilang kamu belum operasi. Terus dia bilang gini, berhenti main bola, berhenti main basket. Mau nangis gue dengernya. Gak bisa gue. Gue gak yakin gue bisa berhenti main bola, main basket. Tapi dia bilang, kalau lu kayak gini, dan terus olahraga main basket, main bola, jantungan lu, serangan jantung mati. Terus gue bilang gak ada cara lain. Terus dia nyaranin gue, ada alat namanya CPAP. Nah, di seluruh dunia nih orang pakai nih alat nih. CPAP, C-PAP. PAP itu Positive Air Pressure. Jadi yang dilakukan adalah setiap kali lu tidur, lu pakai alat itu. Jadi bentuknya kayak segini. Terus dia tuh pompa udara. Terus, lu pakai kayak selang ke mulut. Terus lu tidur, tapi jalan udara lu tuh dihembusin udara. Tipis aja. Sehingga tenggorokan lu tuh tidak pernah tertutup. Selalu kebuka. Dan jadi gak ngorok. Itu kayak, itu gak sih alat bantu nafas gitu? Ya betul. Ribet gak sih lu setiap tidur? Kan lu bukan tidur, lu bakal kanan kiri. Diginiin, memang agak kanan kiri. Tapi itu juga lentur. Semuanya lentur. Okay. Dan gue nanya, seumur hidup nih gue kayak gini. Ya atau lu turunin berat badan kata dia. Terus gue bilang, orang macam apa yang seumur hidup kayak gini? Terus dia bilang, ya orang yang seumur hidup pakai kacamata baca aja. Ini kan cuma alat koreksi aja. Ya, kayak lu pakai kacamata juga awalnya kan nggak terbiasa. Tapi seumur hidup lu pakai kacamata. Emang kayak gitu aja. Sama ada orang yang seumur hidup tidur pakai CPAP. Terus tadi gue tanya harganya berapa? Harganya berapa dok? Sekian. Wah, gila lu. Enggak. Gue coba turunin berat badan aja kata gue. Tapi gak kunjung berhasil. Gue mencoba semua alat untuk berhenti ngorok. Ada yang disemprot. Terus lu berhenti ngorok. Ada yang... Ini mas saya bukan ngorok biasa, Mas Panji yang punya lu. Karena lu berhenti Betul. napas. Kalau ngorok, kayaknya hampir semua orang capek aja tidur ngorok. Tapi lu berhenti napas sejam 26 kali. Yang bahaya 30. Iya. Beda cuma 4. Iya. Terus gue ada satu lagi alat di mana rongga gue ditutup. Gue tanya sama istri gue. Gue bilang sama istri gue, aku tidur, besok kasih tahu ya. Aku masih ngorok atau enggak.
Terus gue pakai, gue tidur. Besoknya gue nanya sama dia, masih ngorok nggak? Masih, tapi mingkem. Bangke. Biasanya gitu kan. Akhirnya setelah berapa lama gue hubungin lagi beliau, gue beli dia tuh alat deh. Gue beli tuh alat, gue tidur. Dia ngomong sesuatu, waktu gue lagi konsultasi, dia ngomong sesuatu yang bikin gue bangsat bener lagi. Dia bilang, kamu kalau bangun tidur capek nggak? Capek dok. Nah itu nggak normal. Orang tuh bangun tidur tuh seger. Kalau kamu bangun tidur capek, berarti tidurnya nggak berkualitas. Gue mulai tidur tuh pakai alat CPAP itu. Pas gue bangun, enak banget tidur gue bangsat. Enak banget. Terus gue sadari setelah gue pakai CPAP, tidur gue jadi lebih berkualitas dan metabolisme tubuh gue jadi lebih baik. Karena setelah gue pakai alat itu, tiba-tiba turun berat badannya itu mulai berasa. Karena gue udah plan base dari 2019 November. Gue baru mulai pakai CPAP tuh Maret kalau gue nggak salah. Maret 2019. Maret 2020. 2020. Jadi Oh, Oktober apa November 2019 gue mulai plan base. Tapi turunnya tuh pelan, maksudnya kadang nggak ada dampak bahkan. Terus Maret apa April, Mei, Juni. Ya April gue pakai alat CPAP itu. Akhirnya lo memutuskan untuk kayak udah deh gue beli aja deh gitu. Terus gue makin rutin lari, terus gue plan base. Plan base-nya membuat gue jadi, perlu gue disclaimer, gue itu jadi vegan tuh bukan karena gue peduli satwa, tapi karena peduli kesehatan. Karena sejak gue tidak makan daging lagi, gue tuh nggak pernah ngilu di sini. Bukan ngilu di sini ya. Kalau ini kan otot nih, ini mah karena lu jarang olahraga. Iya. Tapi gue tuh setiap kali habis olahraga tuh di dengkul dan di mata kaki, itu tuh ngilu banget. Sampai titik dimana tiap kali habis main bola, terus nyetir nyampe rumah, pas turun tuh semua sendi tuh ngilu. Aduh. Pas gue vegan, hilang itu semua. Inflamasinya hilang. Gara-gara itu, tubuh gue lebih cepat recover untuk olahraga lagi. Biasanya gue main bola Sabtu, sakitnya baru hilang Rabu. Kalau gue olahraga lagi, Sabtu nggak recover kan? Iya. Jadi gue nggak olahraga, jadi gue nunggu Sabtu lagi aja. Sejak gue vegan, kalau gue Sabtu bola, Minggu kalau gue mau jogging juga bisa. Abis itu gue jadi rutin lari per 2 hari sekali. Hari ini lari, besok enggak lari. Hari ini lari, besok enggak lari. Besok enggak lari. Begitu terus, 5 kilo. Tiba-tiba dari 96, 97 jadi 80 dalam waktu 3 bulan. Tapi karena gue gak pakai dokter gizi, emang kelihatan kurang gizi. Orang ngeliat gue tuh kayak kuyu, makanya dulu gue disangka narkoba atau mau mati. Terus gue naikin berat badan gue ke yang berat badan sekarang. Ini kenapa tiba-tiba jadi kesini? Dari mana ya bridgingnya ya? Gue juga gak tahu sih. Sakti juga Anda. Perasaan tadi kita lagi ngomongin Comika. Kenapa jadi tiba-tiba di sini ya? Tapi ya itu yang terjadi. Oke. Berarti ini balik lagi ke Comika ya? Terserah. Kita balik lagi ke Comika. Nggak, tapi minimal gue dapat pelajaran banyak nih. Tapi bener penyakit yang di situ gue ngerasain. Karena yang gue sempat cerita tadi bahwa gue sempat ke 99 kilogram itu. Sampai sekarang undangannya pebasket sombong Dennis Margo masih gue pending. Karena gue bilang, gue bukan yang nggak mau collab. Gue bilang, gue ayo tunggu ya. Udah kemarin berhasil, hampir berhasil. Udah nyentuh ke 87 dari 99. Naik lagi sekarang 91. Nih ya, sebenarnya menjadi vegan sebagai orang Indonesia tidak susah sama sekali. Tahu tempe, makanan andalan gua. gado-gado. Itu Lu itu apa? lebih bagus lagi. Itu lebih bagus Lu apa lagi. makanannya? Makanan andalan gua tuh si Devita tahu setiap kali gua mesen warteg itu pasti terong balado, tempe orek. Ah iya sih itu enak. Udah itu plant based itu. Sama telur boleh? Gue kadang-kadang masih telur. Cukup sering bahkan apalagi belakangan setelah jadi Mediterranean diet. Tapi kalau lu coba aja, ekstrim nih, agak ekstrim. Coba aja, hanya seminggu dulu. Tapi beneran unprocessed vegetable and fruit. Unprocessed, yang artinya antara lu makan buah saja, atau memang makan gado-gado karedok, itu masih oke. Tapi cobain seminggu aja. Emang mungkin terasa tersisa, tapi seminggu aja. Habis itu coba olahraga, kaget lu. Kaget. Saking kagetnya, lu bersedia ngelakuin itu lagi. Memang setelah sebulan 2 bulan, mulailah gue makan processed food, kendati pun sayur. Tapi processed food, jadi kayak terang belado, tempe. Kan intinya kan kalau masih kelihatan bentuk aslinya masih oke. Tapi gue udah mulai makan yang gak kelihatan bentuk aslinya, tapi masih gak apa-apa juga.
Jadi sebenarnya nggak jadi makan sambal sama lalapan aja. Tepung. Gue minyak, gula, garam nggak ngurangin. Gue memang makan tuh paling sering tuh siang doang. Pagi jarang makan, biasanya cuma kopi. Siang gue makan kayak orang gila, bisa nambah bahkan. Malam gue jarang makan, kadang-kadang ngemil. Gue ngelakuin itu aja, nggak ngurangin porsi nasi, nggak ngurangin gula, walaupun sekarang ngurangin gula ya. Nggak ngurangin garam, nggak ngurangin minyak, turun. Bingung gue. Langsung dicatat. Sebenarnya coba guys. Sebenarnya gini, Abi, yang Karen, masuk gue. sama yang keluar harus lebih banyak yang keluar. Kan itu doang prinsipnya. Tapi lo diimbangi sama olahraga ya berarti ya? Iya, tapi itu kan karena gue senang juga olahraga. Iya. Tapi sebenarnya nggak olahraga pun nggak apa-apa. Banyak ahli nutrisi akan bilang gitu. Yang penting kurangi makan lo. Iya, defisit kalori gitu Ya kan. udah gitu doang aja. Bahkan ada banyak orang yang tidak boleh olahraga dulu. Nurunin berat. Ada juga yang kayak gitu. Ya, gue kemarin 11 kilo gue tanpa olahraga kemarin. Iya, nggak apa-apa Cuman juga sebenarnya. ketika gue udah mengkonsumsi karbo lagi, kena tepung lagi, gue naik lagi. Iya. Tapi harus diimbangi Nah, yang mesti disadari adalah badan tiap orang beda. Ya. Kita kan suka ngeliat kan ada yang bilang caranya dia tuh begini, ada yang bilang caranya dia tuh begitu. Terus kita ikutin, salah nggak boleh kayak gitu. Terus kita bingung kan. Makanya salah satu yang paling penting itu adalah perjalanan kita sendiri nemu apa yang cocok buat kita. Plant-based gue belum pernah coba sih. Karena gue takut ngerasa lemes, tapi ternyata enggak ya. Nah, sekali lagi tergantung. Ada juga yang gue tahu contoh sukses, di mana orang dietnya hanya makan daging. Oh iya. Hanya daging. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Dan berhasil juga. Karena mungkin tiap orang badannya beda-beda. Mungkin, gue gak tahu. Mungkin kalau Capricorn lebih cocok makan yang daging. Untuk yang Gemini, gak tahu, gak jelas lah. Terus maksudnya kalau gue Aquarius, gue makan minum air doang gitu. Gelonggongan gue. Siapa tahu. Gue gak tahu, tapi yang pasti perjalanan itu membuat gue kenal badan gue. Kalaupun gue naik nih misalnya nih. Misalkan gue kan rata-rata 85. Kalaupun suatu hari karena makan dan apa, momen dan segala macamnya, momen yang berarti kadang-kadang gue harus bikin konten yang harus makan, abis itu tiba-tiba gue mesti kemana makan lagi. Tiba-tiba berat badan gue jadi 88, gue bisa kembalikan kurang dari 1 minggu karena gue hafal badan gue. Wow, interesting. Yeah. Let's try. Oke, balik lagi masalah komika nih. Ini kan kalau misalnya dibilang tadi lu udah mengatakan bahwa ya mungkin yang punya bakat akan kalah dengan yang kerja keras, tapi akan gila lagi punya bakat didampingin sama kerja keras. Betul. Nah, apakah bentuk dari kerja keras lu ini yang ngebuat lu menjadi seorang komika yang mungkin bisa gua katakan lu termasuk orang yang sangat vokal dalam menyampaikan materi-materinya. Kayak misalnya kemarin beberapa konten yang gue lihat kayak misalnya lu pernah ngebawain materi yang tentang ganja sampai akhirnya orang berspekulasi bahwa lo kok lu malah begitu gitu. Terus masalah banyak banget nih kalau gue banyak. Gue aja suka bingung. Gue kalau misalkan lagi jalan di mall terus ada orang ketus sama gue nggak tahu nih sama masalah yang mana nih, yang kucing. Yang kucing juga. Yang politik kah atau ganja kah gitu, gue nggak tahu saking kebanyakan kasus gue. Ya itu dia. Itu aja asisten lu aja sampai pusing kepalanya. Karena dapat surat somasi mulu katanya. Dia mah nyari-nyari alasan untuk mabuk kalau dia mah. ada. Devita Pierce. Dia bahkan putus gara-gara gue kata dia. Orang nggak gini. Biasanya atasan atau bos yang toksik ya. Iya. Ini karyawan yang toksik. Gue juga sih. Gue juga toksik. Tapi ya. Tapi apakah itu yang membentuk seorang Panji menjadi seorang komika yang vokal? Karena itu adalah bentuk dari kerja keras lo. Ini prinsip gue. Yang gue omongin di atas panggung, sebenarnya semua orang ngomongin. Gak beda. Emang kalau gue bilang kucing gembel di atas panggung, emang lu pada gak pernah ngomong kucing gembel? Pernah lu ngomong kucing gembel? Emang kalau misalkan gue ngomel soal Luhut di panggung, emang lu gak pernah ngomongin soal Luhut di kedai kopi atau apa? Gue tuh ngomongin yang lu omongin, udah terima aja. Terus kadang-kadang lu bilang, tapi kan lu artis, lu kan harus bertanggung jawab. Oh jadi lu bilang kalau lu bukan artis, lu boleh gak bertanggung jawab? Nggak gitu cara mainnya. Be responsible. I'm responsible. Kalau gue, makanya kemarin habis di Mata Najwa, setelahnya gue bilang sama Nana, gue rela dan siap bertanggung jawab terhadap omongan gue. Iya, gue lihat. Gue menuntut hal yang sama gitu. Yang gue diomongin sama semua orang, nggak beda. Tapi ketika gue ngomongin di atas panggung adalah karena gue siap aja. Kalaupun gue salah, gue pasti minta maaf. Tapi kalau gue yakin gue benar, gue siap berargumen. Udah gitu doang. Jadi sebenarnya Panji itu tidak aneh.
Tidak aneh untuk si Panji ngomong kayak gitu. Semua orang ngomong hal yang sama. Semua orang kan. Pikirin baik-baik. Kalau orang ketawa denger joke gue, itu antara dia lucu atau dia setuju kan. Kalau dia setuju kan berarti di kepalanya emang ada itu juga. Mau itu gue ngomongin Erick Thohir atau Siti Nurbaya, si ibu menteri KLHK. Tapi sama aja. Gue nih penyambung lidah rakyat gue nih. Soekarno ya? Enggak tentunya. Jangan tersinggung Anda. Fanbase Bung Karno. Tapi ya intinya nggak spesial Panji nih ngomong kayak gini nggak spesial. Oke, yang bikin materi. Lu ada tim sendiri atau lu riset sendiri dan... Sendiri, semua sendiri. Itu nikmatnya jadi seniman kan. Ini kan ranahnya kita untuk berekspresi. Ya. Sendiri, semuanya sendiri. Dan memang harus gue akuin, kedisiplinan untuk mau nulis joke setiap hari dibantu lewat tempaan menjadi penyiar radio. Karena ketika lu siaran radio kan lu harus nulis materi siaran. Ya. Dari dulu disebutin keep it short and simple. Ada colekan untuk mancing, ada punchline sebelum ditinggal. Jadi disiplin itu udah kebangun dari siaran. Gue siaran dari 2001 sampai 2012 sampai 2011 gitu. Sehingga kebiasaannya udah kebangun. Tapi gue nulis semuanya setiap, gue nulis joke-nya sendiri. Oke, gue pengen komentarin yang penampilan lu di UGM kemarin. Itu pecah menurut gue. Dan lu memang ngomong juga, ada statement lu bahwa gue mau bertanggung jawab apa yang lu omongin gitu. Setelah itu ke kantor lu ada surat kah atau ada DM kah ke ini? Nggak ada. Karena materi itu adalah yang menurut lu adalah semua orang juga berpikiran hal yang sama. Cuman lu menyampaikan aja di depan forum gitu. Iya, dan ini kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur, gua rasa salah satu alasan kenapa setelah itu gue aman, karena sesuatu yang terjadi di acara tersebut. Jadi kalau misalnya lu ingat, kalau lu tonton acaranya, si Najwa Shihab, itu nanya soal indeks demokrasi ke 3 capres. Ya. Si Mas Anies ngomong indeksnya 5, di eranya Jokowi, indeksnya 5 dan 6. Dari 10. Dari 10. Terus fansnya Jokowi, termasuk pihak pemerintah, kan nggak terima. Nah 2 capres lain kan programnya kan meneruskan Jokowi nih. Si Ganjar bilang indeksnya bagus, Prabowo kalau nggak salah juga ngomongin indeksnya bagus. Jadi ada isu soal kebebasan berpendapat saat itu. Si Anies nih kesannya menggambarkan kebebasan berpendapat di eranya Jokowi itu kurang. Terus gue ngomong kayak gitu kan. Terus gue lihat ada banyak banget pendukungnya pemerintah yang bilang, tuh lihat si Panji ngomong kayak gitu nggak diapa-apain, bener kan indeks demokrasinya bagus. Jadi ada gitu juga. Jadi momennya dimanfaatkan sama mereka untuk membuktikan Anies salah kok gitu. Gue sih nggak peduli ya. Gue udah bilang sama orang gue nggak setuju Anies jadi capres. Gue udah bilang itu. Dan gue udah WhatsApp dia langsung bahwa gue nggak setuju dia nyapres. Udah dibalas? Dibalas. Gue WhatsAppan kemarin WhatsAppan. Gue sering WhatsAppan sama dia. Gue sempet nonton lu di Lapor Pak, katanya chat-chat lu udah jarang dibalas waktu itu. Itu demi lucu. Itu demi lucu. Oh, demi lucu. Harus diakuin materi. Harus diakuin lucu kan? Lucu. Itu lucu. Makanya gue tadi nanya, ini beneran Comika mau bubar? Lu lay off karyawan lu? Itu benar. Jadi gue kadang-kadang gak tahu materi mana yang dari real. Iya memang. Itulah kutukan kami sebagai seorang pelawak. Nah, tapi gue pasti WhatsAppan. Memang waktu itu ada masa di mana gue WhatsApp dia tidak dibalas lama. Itu era awal-awal nyagup, era awal-awal jadi gubernur lah. Saya jadi gubernur ribet banget lah. Gue WhatsApp nggak dibalas, WhatsApp lama. Tapi setelah itu kami sering WhatsAppan. Bahkan sering telepon-teleponan. Gue waktu itu lagi ada acara. Lucu banget nih. Jadi gue lagi ada acara. Gue sama Valdo Maldini sama Rian Ernest tuh punya grup lawak. Namanya Pulang Perang. Kami sering talk show politik. Sebenarnya lawak politik sih dari kota ke kota. Terus mereka berdua, coba lu telepon video call Mas Anies sekarang. Diangkat gak gitu. Terus gue video call diangkat lagi pakai sarung. Pakai kaos kutang. Lucu banget ngeliat gubernur pakai kaos kutang. Ngapain Mas? Lagi nonton, kata dia. Lagi nonton Netflix atau apa gitu. Terus jadi masih telepon-teleponan. Kemarin dia masih WhatsAppan juga sama gue. Jadi sebenarnya masih berhubungan baik. Dan makanya gue bilang sama dia, Mas Anies, kalau saya boleh milih mah, saya sih nggak setuju Mas Anies jadi capres. Mending jadi gubernur lagi aja. Tapi itu untuk disclaimer bahwa gue nggak, sampai sekarang gue masih nggak tahu mau milih siapa. Gue bisa milih Ganjar, bisa milih Prabowo, bisa milih Anies. Cuman joke gue kemarin itu dimanfaatkan untuk menggambarkan tuh kan indeks demokrasinya baik. Gitu. Jadi itulah kenapa serangan tuh, menurut gue serangan tuh adem sekali. Walaupun kalaupun ada kasus, prediksi gue datangnya dari pihaknya Pak Luhut, tapi mungkin akan datang masih semingguan lebih dari sekarang. Karena Pak Luhut nggak mantau sosmed, yang mantau timnya. Dan Pak Luhut memang sangat sibuk.
Sehingga kabarnya tuh kemungkinan besar baru disampaikan ketika lagi ada huddle gitu. Ketika lagi timnya huddle baru informasi itu disampaikan dan pada akhirnya nyampe juga ke beliau. Nah sejauh yang gue tahu, beliau ini udah terusik. Sering kali kedengeran kan dalam pidato-pidatonya itu orang-orang itu tuh nggak tahu apa-apa yang ada di permintaan. Kita sering dengar beliau ngomong gitu kan. Beliau mudah terusik. Jadi mungkin beliau terusik dan kalaupun terusik baru akan kedengeran kabarnya dalam 1-2 minggu. Tapi sebenarnya kan lu juga secara nggak langsung ketika lu menyampaikan nama Pak Luhut, lu mengibaratkan Pak Luhut seorang Messi. Maksudnya itu bagus bukan? Disebut Lord juga bagus sebenarnya, tapi kan beliau ngasusin Haris Azhar gara-gara dijulukin Lord. Lord itu kan paling tinggi kan. Oh. Makanya. Gue sih setuju Messi sih ya, karena ya itu pekerja keras, bakat. Ya, betul. Memang Pak Luhut bakat banget. Tapi kenapa lu bawa Atep? Lucu kan? Namanya Atep lucu kan? Terdengar lucu gak sih? Lucu kan? Satu Lionel Messi, sisanya Atep. Kan lucu terdengarnya, diksinya tuh Atep gitu. Lucu Ini kan? Atep Persib maksud lo? Iya Atep. Lucu kan? Makanya gue bilang Atep jago. Jago? Tapi Messi kan jago. Iya gitu. itu. Iya. Atep jago. Persib. Gue kenal nyaris semua nama yang gue sebut loh. Gue kenal Pak Jokowi, kenal Pak Erick Thohir, Ibu Siti Nurbaya aja gue gak pernah ketemu. Tapi gue juga gak sebut namanya, gue sebut kementeriannya. Pokoknya yang gue sebut namanya adalah yang gue kenal sebenarnya. Oke. Tapi kenapa lu tuh termasuk orang yang vokal? Gue cerewet bukan vokal. Cerewet aja. Dari dulu gue cerewet. Dulu gue pernah digampar sama guru gue. Gara-gara kebanyakan ngomong. Tapi marahnya juga seksis. Sebentar, ini ngomongnya masalah pelajaran apa di luar pelajaran? Di luar pelajaran. Oh iya iyalah. Gue namanya Pak Gus Dewa lagi ngajar. Gue bacot mulu di belakang. Terus bilang, Panji, kamu itu mulutnya 2 ya? Mulut yang di atas dan mulut yang di bawah kayak perempuan. Gue ketawa. Seksis itu dalam hati kata gue itu. Malah lu jadiin materi jokes lah tuh. Pernah gue jadiin materi jokes memang, udah pernah. Tapi gue emang cerewet dari dulu. Dari dulu gue cerewet. Nyokap gue pun tahu gue cerewet. Waktu itu adik gue dimarahin, gue bela. Nyokap gue ngeliatin aja. Dia bilang, kamu nih suatu hari kayaknya jadi pengacara. Pinter banget ngomong kamu. Dan benar pinter banget ngomong. Tapi jadinya stand up comedian. Stand up comedian. Gue tuh bukan vokal, gue cerewet. Tapi silakan lanjutkan pertanyaan Anda. Oke, kita balik lagi ke masalah Comika. Ya, boleh. Kan? Comika ini kan karena tadi kan basicnya kita tadi ngomongin bisnis loh ya. Ya. Sebenarnya kan ngomongin bisnis ya. Berarti lo udah fix bahwa akan ada sudah 17 ya. 17 yang dikeluarin dan mungkin ada beberapa yang nanti memang ada yang mengundurkan diri. Ya. Gitu. Otomatis perusahaan lo dengan ada pengurangan itu apakah ini kan banyak orang-orang netizen di luar sana yang berspekulasi bahwa wah jangan-jangan Comika bangkrut nih. Ya. Gitu. Itu gimana tanggapannya? Tapi sejujurnya gue lupa ini gue baca dari mana. Tapi gue bilang, gue percaya sama apa yang dia bilang. Dia bilang bisnis itu tutup bukan karena bangkrut, tapi karena pebisnisnya menyerah. Karena ada banyak bisnis minus jalan terus. Banyak, jangan kan gitu. Amazon 10 tahun pertama kan rugi sebenarnya. 10 tahun pertama. Iya kan tapi dia si Jeff Bezos nih di annual CEO letternya tuh pinter meyakinkan investor sehingga investor jalan terus dan bener kan investasinya tuh terbuktikan dan sekarang sukses. Tapi bisnis itu tutup bukan karena bangkrut, tapi karena pebisnisnya menyerah. Saya tahu, saya pantang menyerah. Selama gue masih di perusahaan, dan akan terus ada di sana setidaknya dari sisi kepemilikan, Comika itu pasti akan jalan terus. Dan ketika bisnis lu tuh krisis, itu kan gak menandakan lu pebisnis yang buruk. Itu menandakan waktunya lu belajar. Iya. Nike, udah nonton Air belum? Air udah. Di situ kan diceritain. Sebenarnya sebelum Jordan masuk, Nike kan hampir bangkrut. Iya. Lagi krisis itu. Habis itu mereka bertaruh pada atlet ini, kemudian keadaan berubah. Dan kalau lu riset, nyaris semua perusahaan tuh ngelewatin masa-masa kayak gitu. Kalau benar Nike nyaris bangkrut, Starbucks nyaris bangkrut, kemudian bisa seperti ini, berarti kan krisis perusahaan kan tidak menandakan lu pebisnis yang buruk, tandanya lu naik kelas. Makanya untuk semua perusahaan-perusahaan yang bilang, wah syukurin lu, krisis lu bentar lagi mau mati lu. Gua sebagai entrepreneur bisa bilang, oh berarti lu belum nyampe di level seperti itu.
Dan dunia bisnis sama dunia investasi itu ngeliat ketika pemimpinnya ketemu krisis, apakah dia berani ngambil keputusan-keputusan berat seperti salah satunya layoff banyak orang. Dan kalau berani emang itu menandakan pebisnis ini ya berani gitu. Karena ada pebisnis yang gak berani, oh enggak, pokoknya kita harus bertahan segala macam, terus bubar. Mau ngomong apa lu? Jadi gue anggap ini kesempatan untuk belajar, ini learning curve yang sangat baik. Sekarang kami lagi, gue sangat optimistis dengan apa yang jadi arah perusahaan. Dan gue gak bisa bilang kami udah selega sekitar 2019-2020. Tapi kalau semuanya berjalan dengan apa yang kami rencanakan, dan ini sangat bergantung sama eksekusi, dan eksekusi sangat bergantung sama komunikasi internal, kami akan baik-baik aja untuk waktu yang sangat lama. Wow. So, what's next untuk Comika? Ada 2 hal yang akan kami lakukan. Yang pertama, di Comika, di markas Comika, Wijaya sini kan? Wijaya sini, akhirnya kami bikin comedy club. Ada Comika Comedy Club. Comedy club? Akan ada comedy club, betul. Selama ini... Wait. Berarti orang-orang bisa datang ke sana, siapapun? Siapapun. Kalau lu datang Selasa, Rabu, Kamis, selalu ada open mic. Jumat hampir selalu ada acara tematik. Acara tematik itu berarti acara berbayar ya. Kalau open mic juga berbayar, tapi kan tempat komika latihan. Iya. Selasa namanya open house. Ini siapapun boleh open mic. Termasuk lu. Misalnya Termasuk siapapun. Iya, datang pengen open mic dong boleh. Untuk umum dan gratis. Nonton pun gratis. Kalau Rabu open mic-nya ganti-ganti. Kadang ada Ladies Out Loud, open mic khusus untuk perempuan, yang nonton boleh bebas, laki-laki. Kadang Comedy Jam, open mic berbahasa Inggris. Yang nonton gak harus ketawa dalam bahasa Inggris. Bebas. Dan kalau misalnya ketawa bahasa Inggris, gitu. Iya. Kalau Kamis open mic untuk anak stand up Indo. Tapi yang nonton bebas. Tapi yang open mic hanya para profesional. Itu Kamis? Itu Kamis. Nah yang Rabu Kamis ini berbayar, yang Selasa ini gratis. Lu datang aja beli tiket. Atau lu download aplikasi Comika Event. Ada di Android, ada di Apple. Lu bisa lihat jadwal stand up, bisa beli tiket stand up, bisa nonton live streaming stand up. Kalau lu masih ragu untuk nonton langsung, nonton live streaming aja. Biar tahu dulu ya materi apa aja gitu. Tahu. Nah, yang Jumat adalah acara tematik kami. Kami punya banyak acara-acara tematik lah. Misalkan Komikaze itu acara stand up kami yang edgy, yang beresiko, ngomongin pemerintahan, ngomongin kematian. Comika Porn itu acara ngomongin pemerintahan dan ngomongin kematian. Makanya slogannya bukan abis ngomongin pemerintahan abisnya dekat sama kematian. Bisa juga. Makanya slogannya Komikaze adalah rela mati demi komedi, karena joke-nya edgy semua. Siapapun yang manggung pasti joke-nya bahaya lah. Kalau yang Comika Porn itu kalau misalnya nonton sana tuh kan sekarang nih yang gua tahu ya. Nggak tahu ya, kan gua nggak ada di dunia ini. Cuman yang gua tahu sebelum adanya dunia digital, sosial media dengan handphone dengan segala kecanggihannya, kayaknya untuk datang ke tempat-tempat stand up comedy yang kayak bar atau club gitu di luar negeri gitu ya, orang tuh memang datang emang untuk merasakan sensasi, untuk merasakan penampilan show tanpa merekam. Betul. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau sekarang, si Panji stand up di sini, jokesnya ini. Nanti ada stand up mana jokesnya ada yang dipakai juga. Ya kayak misalnya kemarin gue juga sempat bahas sama Bonar gitu. Ya kita sih nyiapin beberapa materi bang katanya Bonar gitu. Cuman kan memang sekarang kan dengan banyak kayak sosial media akhirnya terposting itu semua gitu. Nah ini kalau misalnya untuk datang ke stand up club ini nggak boleh rekam. Nggak boleh rekam kan? Nggak boleh ngeluarin handphone, ditegur. Iya itu maksudnya biar penonton juga tahu bahwa datang ke sana Selasa itu kan gratis gitu kan, ada yang berbayar tapi memang tidak boleh mengeluarkan biasanya handphone. Ditegur kok. Kalau lu nggak tahu aturannya, biasanya MC selalu ngomong nggak boleh ngerekam, nggak boleh ngerekam, nggak boleh ngerekam. Tapi kalaupun lu misalkan skip atau lu badung bahkan biasanya ditegur. Tapi alasannya gue mesti kasih tahu. Alasannya adalah sebenarnya bukan hanya karena joke-nya masih mau dipakai lagi. Itu mah ya mungkin, tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah untuk melindungi komikanya, karena joke kalau lepas dari konteks, itulah yang sering bikin orang tersinggung. Dan biasanya pelakunya itu bukan karena pengen ngelaporin, si bangsat ngomong parah nih, nggak kayak gitu. Tapi karena lucu ya buat dia. Iya. Sudah naikin ke sosmed. Iya. Nah di sosmed orang kan nggak dapat konteksnya. Betul. Dia bisa aja abis dimarahin sama bosnya, kondisi moodnya lagi buruk, terus ngeliat orang gini, nggak suka sama nih orang, parah nih orang, terus dinaikin. Nah kami tuh sebenarnya pengen ngelindungin komedian-komediannya aja. Biarlah joke tetap ada dalam konteks pertunjukan. Karena ketika lepas, orang tuh nggak nangkep konteksnya dan jadi tersinggung. Kan kasihan.
Jadi kontraproduktif. Iya. Kasihan mesti ngurusin somasi dan segala macamnya. Itu aja sebenarnya. Pengen Malah jadi ngelindungin. nggak berkarya dan nggak hidup jadinya. Betul, duit habis tuh bayar lawyer kan capek kan jadinya Iya, kan. iya, Jadi iya. sebenarnya tujuannya itu doang Oke. gitu. Tapi lu kena yang pertama adalah kami sekarang resmi bilang bahwa di markas Comika ada Comika Comedy Club tuh di lantai 2. Lantai 2. Lu bisa datang aja di hari-hari yang gue bilang. Tapi biar aman, download aja app-nya, aplikasi Iya. Comika Event. Jadi lu bisa tahu ada jadwal apa aja, line up-nya siapa aja, siapa yang stand up, lu bisa tahu. Dan yang kedua, tadi kan gue bilang kan, lu tuh bisa nonton live streaming di aplikasi Comika Event. Nah kami per Januari 2024 merilis subscription plan. Jadi hanya dengan bayar Rp149.000, lu bisa nonton semua acara tersebut live streaming. Lu nonton sebulan berarti 12 open mic dan 3 acara tematik, di mana di dalamnya tuh ada jagoan-jagoan kayak, ini yang show ke depan aja nih, mau ada Rindra, ada Indra Frimawan, ada Seminoto Slimboy, gue kadang-kadang, Arif Brata. Ini semua nama-nama stand up keren yang lu bisa tonton via live streaming dengan berlangganan. Wow. Dan itu adalah hal baru. Untuk saat ini, di Indonesia belum ada layanan subscription untuk nonton stand up comedy live streaming. Wow. Dan itu yang pertama. Dan tujuannya juga sebenarnya cuma satu kok. Cuman pengen ngebangun industri stand up. Karena kalau ada satu hal, gue yakin yang nonton juga akan setuju. Orang Indonesia, kendati pun sering nonton stand up di YouTube, masih belum berani bayar untuk nonton stand up langsung. Ya. Gue rasa di ruangan ini juga. Padahal kalau dipikir-pikir, orang Indonesia itu punya budget spending hiburan loh. Iya. Kita biasa ngeluarin untuk nonton band, biasa untuk clubbing, biasa untuk nonton bioskop. Dia nonton stand up, tapi nggak biasa bayar untuk nonton stand up. Nggak apa-apa, berarti PR gue dan Comika adalah ngebangun kebiasaan tersebut. Cara ngebangunnya adalah dengan mengelola faktor resikonya. Mungkin untuk lu terlalu beresiko. Kalau lu bayar nonton seseorang yang lu nggak kenal, ya kan? Ya udah, kita coba bikin live streamingnya dulu aja. Toh live streamingnya tuh di aplikasi Comika Event tuh ada fitur replay yang berarti Oh iya, kalau misalnya udah lu live nonton streaming. segitu kelewatan, lu ketiduran, internet lu jeprut, lu masih bisa nonton ulang lagi. Jadi dibikin enak lah untuk nonton stand up. Supaya ketika lu nonton, si ini lucu ya, atau si Comika Porn itu kenapa lucu mulu ya, kapan-kapan gue pengen nonton langsung, sehingga orang berani untuk spending. Jadi sebenarnya 3 hal itu aja, bahwa kami punya aplikasi Comika Event, lu bisa cari jadwal stand Lu up. ada ininya nggak? Kayak iklannya gitu. Ada, nanti gue siapin ya. Ya. Kita kasih tayang dulu dong, kasih lihat dulu. Das, balik lagi gitu Ya, dia. gitu. Terima kasih banyak. Sip. Dan tadi gue pengen nanya itu, maksudnya ini kalau misalnya ini PR juga nih editor gue, ternyata ada. Oke, kita Masukin. tempel. Aman, Kita tempel. aman. Kita, sip. Terus jadi itu download aplikasi Comika Event untuk tahu acara stand up kapan aja, untuk beli tiketnya dan untuk nonton live streamingnya. Habis itu di markas Comika sekarang ada Comika Comedy Club, silakan datang aja. Selasa, Rabu, Kamis dan hampir setiap Jumat pasti ada acara stand up. Sabtu Minggu pun acara spesial. Jadi kalau Selasa, berarti bukan Rabu, cuma Jumat doang, Sabtu Minggu pun. Sabtu Minggu ya. Selasa, Rabu, Kamis adalah untuk open mic. Jumat adalah untuk acara tematik kami yang bertema-tema tersebut. Sabtu Minggu biasanya untuk stand up comedy special atau konser tunggal. Tapi skala-skala kecil, skala-skala yang di 80-100. Jamnya, Mas Panji, kalau misalnya boleh tahu. Rata-rata 8 ke atas. 8 ke atas. malam Oh, berarti pas banget ya. Iya. Itu biasanya acara itu berapa jaman? 2 jam, 2,5 Pas jam. banget. Ya. Jadi artinya Selasa sampai Minggu. Hampir setiap hari dalam seminggu ada acara stand up di markas Comika. Di Comika Comedy Club. Dan yang terakhir ada subscription bisnisnya. Wow. Berlangganan per Januari 2024. Itu yang lagi disiapin ya. Ya itu dia. Keren. Terima kasih sudah. David ini paling ngadlib nih. Tempat ini paling membantu kami mengadlib. Jadi terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Nggak, gue jadi penasaran juga karena jujur yang gue memang bukan yang gue suka hiburan, gue suka nonton stand up comedy. Nah, gue tuh nggak sadar dulu itu tuh namanya stand up comedy. Jadi gue datang kan gue sekolah di Jogja tuh, kucuk gue liburan ke Jakarta, gue diajak ke epicentrum itu. Ini ada bar, bukan bar, apa kayak kafe gitu. Terus tiba-tiba mana yang main musik? Gue bilang gitu, kagak ada. Orang ngomong aja di mic, anjir itu ngakak dan itu masih teringat sama gue. Nah sampai akhirnya yang ada suci itu, oh ini namanya stand up comedy. Gue pikir stand up comedy itu nama kafe. Interesting. Gitu, itu gue SMA. Makanya waktu stand up comedy itu adalah dunianya tuh stand up comedy itu ini.
pelakunya ini komika gitu. Gue pikir stand up comedy itu nama kafe dulu. Ya. Ada kan? Comedy Cafe namanya. Oh iya itu maksudnya comedy cafe benar. Betul. Nama brandnya gue sebut ini karena gue rasa gue harus apresiasi juga. Namanya Canda Comedy Cafe. Itu namanya. Canda Comedy Cafe. Yang punya Ramon Papana. Masih ada sekarang. Kalau gue nggak salah sih. Gue lupa sih. Tapi kayaknya di daerah Tapi dulu BSD. bener kan ada di Epicentrum kan? Bener. Tebet ada juga nggak? Gue nggak tahu Tebet tuh kalau apa Tebet. ya? Tapi dia pindah-pindah mulu Kayak komik deh, kalau Tebet tuh komik kayaknya. Komik iya. cafe kayaknya. Komik Cafe betul. Komik cafe. Ya, tahu lagi gue tempatnya itu. Iya, Komik Cafe betul. iya gitu. Nah dulu tuh zaman SMA kalau libur sekolah tuh gue suka ke Jakarta, lihat sana lihat sini. Gue sempet tuh waktu pertama kali ke Jakarta gue sempet belajar jadi jurnalis. Ya walaupun gue nggak bisa nulis, ya udah gue bagian yang moto-moto, yang videoin. Ya. Zaman dulu kan belum ada handphone, semua harus pakai Betul. DSLR begitu gitu kan, kayak belajar kamera. Ya. Ya alhamdulillah sekarang bisa moto. Ada foto. Luar biasa. Ada foto? Ada, minta tanda tangan. Oh. Resmi, udah jadi bintang tamu di Outframe. Ini pilih. Ada yang spesial yang paling depan. Oh. Oke. Ini di zoom dulu. Ini ada foto-fotonya Mas Panji ya, bersama ada foto spesialnya nih. Mas Panji bisa bawa pulang dan disisain di sini satu lah minimal untuk ditaruh sini. Hah? Mirip nih, yang mana yang Mas Panji mau pilih? Mau dibawa pulang boleh, pokoknya sisain satu buat gua. Sisain satu buat gue, buat lu untuk taruh di sini. Taruh sini. Bagus lagi. Kenapa ada bonar anjing? Aduh, yang gue sisain di sini yang mana ya? Itu bagus lagi. Dibakar Benar nanti. pulang. Bagus banget lagi. Lu mana di belakang cakep Nanti kita semua bareng-bareng ya. Kita ke ini lagi. Ini aja deh. nonton ya stand up. Ini aja ditinggal di sini biar kelihatan muka gue. Sisa Yo. ini juga nih ngapain gue bawa nih. Bagus deh, aduh bagus. Thank you ya, Padi. Sama-sama. Nanti digitalnya gua kirim ya. Iya, bagus banget. Gitu. Minta ini dong. Pulpen. Oh, di tangan-tangan. Iya, tangan-tangan Mas Panji, sorry. Nih, bonar nih. Bonar tempel situ tuh, benar belum tempel. Di putihnya Di atau putihnya. Di putihnya ya. Bisa nggak sih? Apa? Oke. Silakan. Hati-hati, Maaf. Oke, ini ya foto yang akhirnya udah kita dapetin dari Mas Panji. Udah dapet tanda tangannya. Oke, sedikit sebelum closing. Ya. Kira-kira apa sih Mas Panji yang ada di benak lu sebagai seorang Panji? Ya nggak usah gue sebutin ya, banyak banget yang prestasi udah lu torehkan, karya-karya udah lu torehkan. Untuk Indonesia ini gue minta opininya sih. Untuk Indonesia. Karena menurut gue seorang Panji ini termasuk orang yang kritis. Walaupun lu penyampaiannya dalam waktu stand up komedi gitu. Tapi menurut gue lu kritis. Indonesia itu harus belajar untuk bisa ngobrol dengan sesamanya. Kita tuh bangsa yang kurang ngobrol menurut gue. Karena kurang ngobrol, kurang kenal. Karena nggak kenal jadi curigaan. Karena curigaan jadi sering berantem. Ini Indonesia ini bangsa yang keseringan berantem. Tapi berantemnya itu bukan karena nggak setuju. Karena nggak kenal. Bayang nggak? Jadi dasarnya itu curiga, dasarnya takut. Dan mungkin gue bisa mengerti, soalnya kita baru punya kebebasan untuk berpendapat sekarang. Ya. Sehingga orang kaget ternyata begitu banyak perbedaan pendapat di antara kita. Karena di eranya Pak Harto kan gak boleh ada pendapat yang terlalu beda kan. Jadi karena kita baru mulai berpendapat, kita kaget dengan pendapat masing-masing. Tapi gue rasa seandainya kita bisa ngobrol satu sama lain dengan lebih baik, terutama sama yang kita anggap beda sama kita, harusnya kita bisa jadi bangsa yang lebih bersatu. Dan kalau kita bersatu tuh mau ngelakuin apa juga. Gue tinggal di New York kan. Itu Amerika, kalau boleh jujur, gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial. Suka telat juga iya. Oh iya? Parah. Bukannya time is money ya di sana? Iya, tapi mungkin itu karena apa mereka rugi sekarang. Banyak rugi. Kalah sama Cina dan negara-negara Asia lain. Dan India.
Tapi kalau kita lihat individu per individu, gak ada yang spesial. Spesialnya mereka cuma mereka start lebih dulu aja. Mereka merdeka 1776, kita 1945. Ya iyalah kalau mereka 1776, yang lagi kita alamin udah mereka alamin dari kapan tahu. Tapi seandainya kita bisa lebih bersatu, kita akan ngejar mereka. Dan udah kelihatan momentumnya dan disadari oleh orang di Amerika. Bentar lagi kiblatnya udah bukan di sana lagi, kiblatnya Asia. Kultural dan bisnis kiblatnya Asia. Dan Indonesia punya kesempatan. Lu mau jadi pusat di bidang apa? Karena sekarang kayaknya musik ada di Korea gitu misalnya, bisnis ada di Cina. Nah, kita mesti nentuin kita mau jadi apa. Tapi kan gimana coba kita mau sepakat Indonesia mau megang peranan apa? Ini diskusi ini nggak bisa terjadi kalau kita nggak bisa ngobrol. Tapi gue sangat-sangat optimis sama Indonesia. Bahkan gue merasa ya, kayak walaupun gue ke Amerika untuk berkarya jadi stand up comedian, Agnes Monica jadi seorang penyanyi, Iko Uwais jadi seorang aktor, dan Taslim juga. Tapi menurut gue, kalaupun gue mendunia dan mereka mendunia, akan kalah dengan kalau misalnya yang mendunia tuh kayak, lo tau NDX nggak? NDX, lo tau nggak? Dangdut. Kalau mereka yang mendunia ataupun koplo. Ya, kalau mereka yang mendunia atau siapapun lah, tapi yang lebih bawa kultural, keroncong dan segala macamnya. Keroncong. Tapi harus yang native, bukan kayak misalkan kayak Fade to Black kan ada unsur, pernah punya lagu yang ada unsur keroncongnya atau Glenn punya lagu yang ada unsur dangdutnya. Ini nggak harus yang native. Kalau yang native mendunia, gue jamin jauh akan lebih hebat mendunianya dibandingkan gue, Agnes, Iko dan Taslim. Dunia itu kalau lu sadari di TikTok nih, anak gue nyanyi dangdut, anak gue yang cewek nyanyi dangdut. Gue pikir aneh banget kenapa anak gue nyanyi dangdut. Ternyata ada sebuah lagu dangdut yang viral di luar negeri. TikToker Amerika yang nyanyi dangdut. Dangdutnya dangdut koplo gitu. Jadi, kok nggak masuk di explore gue ya? Explore lu isinya cewek joget soalnya. mesti coba klik-klik yang lain nanti ketemu FYP lu berubah. Oke. Tapi kalau yang kayak gitu ditemukan sama yang di luar, karena seniman-seniman dan pelaku bisnis di luar tuh selalu nyari yang baru kan. Dan soundnya itu tuh khas banget Indonesia. Malaysia nggak kayak gitu, Filipina nggak kayak gitu. Si koplo dan segala macemnya sangat khas. Makanya tuh gue kayak lagu-lagu kayak Kakak Main Salah, terus kayak Jang Ganggu, terus kayak wong kok ngene dibanding ke ya itu semua koplo dan segala macamnya kalau sampai ketangkep di radar orang luar dan dikooptasi dan dibawa keluar ya yang native sekali lagi ya bukan kayak gua nge-rap terus ada unsur koplonya enggak yang native ya ketika keluar akan mendunia dan prediksi gua akan terjadi, tungguin aja. Makanya gue sangat optimis sama Indonesia, tapi itu semua dimulai dengan ini gua ngomong kayak gini aja pasti ada yang bilang, dia apaan kampungan kayak gitu mendunia, malu gue kalau yang kayak gitu mendunia. Gue sih gak merasa malu. Iya, karena menurut gue apa yang diomongin sama Project Pop bener juga. Dangdut is the music of my country, betul. Nah, itu kemarin betul kita pertemuan apa namanya? KTT, lagunya juga ada yang nyanyi lagu dangdut. Iya makanya kita tuh mesti belajar untuk ngobrol aja. Karena kalau kita ngobrol, kita gak curigaan. Kalau kita gak curigaan, kita jadi gak berantem dan konflik antar temen sama konflik sama orang yang gak dikenal kan beda ya. Misalnya lu bermasalah, tapi gue temen lu. Cara gue ngomongnya beda dong. Sama kalau misalnya lu bermasalah, gue gak kenal sama lu, pasti menghardik. Kita tuh emang bangsa yang kurang ngobrol aja. Kalau kita ngobrol, I think we'll be fine. Panji Pragiwaksono, mantap. One of the best interview ever. Enggak lah. Bener gak Devita? Bener kan? One of the best interview ever. Iya. Makasih banyak. Thank you.